Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Word. Oke, pengenalan dulu ya. Untuk yang pertama nanti kita akan belajar untuk mengenal apa itu Microsoft Office. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana membuka Microsoft Office Word. Kemudian kita juga akan belajar jenis-jenis kertas yang paling sering digunakan di Indonesia ya. Kemudian kita juga akan belajar mengatur kertas dan menambahkan kertas HPS pada Word ya. Kemudian kita juga akan belajar mengatur margin kertas dan kita akan belajar menyimpan dokumen. Oke, yang pertama untuk materi pertama ya. Apa sih itu Microsoft Office? Microsoft Office ya. Nah, Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Beberapa aplikasi atau bagian dalam Microsoft Office yang sudah populer adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Nah ya, jadi yang kita akan pelajari pada paket Office ini adalah Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu Microsoft Word ya. Microsoft Word atau Microsoft Office merupakan perangkat lunak atau program pengolah kata andalan Microsoft. Program ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1983 sebagai multi-tool Word untuk Xenix. Selanjutnya beberapa versi lain juga dikembangkan untuk digunakan di sistem operasi lainnya. Setelah jadi bagian Microsoft Office System 2003-2007, program ini dinamai dengan Microsoft Office Word. Sementara itu Microsoft Office 2013 namanya menjadi Word. Nah itu ya. Kalau untuk Excel, dia adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation, Microsoft Windows, dan Mac OS. Program pengolah angka ini dilengkapi fitur kalkulasi dan pembuatan grafik sesuai dengan strategi marketing Microsoft. Hal ini membuat Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk komputer mikro sampai saat ini. Bahkan program ini menjadi program spreadsheet yang paling banyak dicari oleh banyak pihak. Nah, kemudian PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan dalam paket aplikasi kantoran mereka. PowerPoint berjalan di komputer PC berbasis Microsoft Windows dan Apple Macintosh, walaupun aplikasi ini awalnya berjalan dengan sistem operasi Xenix. PowerPoint banyak digunakan di kalangan bisnis dan kantoran, siswa, pendidik, dan trainer. Versi PowerPoint terbaru ada versi 15, yakni Microsoft Office PowerPoint 2019. Nah ini ya. Jadi yang kita akan pelajari nanti adalah Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Fungsi utama dari Microsoft Office Word adalah untuk melakukan pengetikan. Jadi pengetikan dokumen itu biasanya menggunakan Microsoft Office Word. Nah, seandainya ada pengolahan angka, nilai, atau semacam perhitungan, biasanya dia akan menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, seandainya ingin melakukan presentasi atau penampilan bahan ajar atau bahan diskusi itu menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah itu ya perkenalan Microsoft Office-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita akan belajar yang kedua ini membuka Microsoft Office Word. Oke, ada dua cara untuk membuka Microsoft Office Word. Yang pertama bisa langsung klik saja di sini ya, di depan sini di layar desktop. Ini namanya layar desktop ya. Kita buka, kita bisa dengan menggunakan klik kanan. Kita pilih dulu tulisan W nya ya. W ini menandakan itu Word ya, Microsoft Office Word. Kita bisa klik kanan kemudian open. Ini ada beberapa cara membukanya ya, atau bisa dengan menggunakan double click. Double click itu maksudnya adalah kliknya dua kali secara berurutan ya. Misalnya ini, kalau ini saya klik sekali ya, nah ini kliknya sekali.
Kalau double klik dia 2 kali secara berurutan, jadi tek tek. Nah seperti itu ya kliknya. Oke, kemudian selain bisa dari desktop depan ini, seandainya nanti tidak ada di bagian depan, kalian bisa menggunakan di bagian start di sini ya. Start di sini, kemudian kalian cari yang namanya Microsoft Office. Biasanya dia berurutan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah ini Microsoft Office ya. Kemudian atau nanti kalau tidak ada Microsoft Office, biasanya ada Office seperti itu ya, tinggal dicari saja, nanti tinggal diklik saja ya. Kemudian di sini ada, nanti cari saja Word 2013 atau Word yang lainnya, versi lainnya ya. Kita pilih saja Word ya. Oke, nah maka dia akan membuka sama seperti yang tadi ya. Jadi ada beberapa cara tadi membukanya. Nah kemudian kita langsung saja pilih blank dokumen. Blank dokumen ini artinya adalah lembaran kosong, jadi nanti kita akan isi sendiri. Kita pilih saja blank dokumen. Oke, untuk materi selanjutnya ya, membuka Microsoft Office Word-nya sudah kita lakukan. Sekarang kita akan kepada materi jenis kertas yang paling sering digunakan. Baiknya kita menonton video berikut ini dulu. Oke, ini adalah sedikit penjelasan tentang kertas ya. Nah ini adalah kertas A4, ada tulisannya, biasanya kalau kita beli tulisannya A4 ya. Dan ini adalah kertas F4 ya, atau sering disebut HPS. Nah dua kertas ini adalah yang paling sering digunakan di Indonesia. Nah ya, kertas A4 kemudian F4 atau disebut dengan HPS. Nah bagaimana cara kita mengetahui ukuran dari A4 atau M4 ini? Sebenarnya ini sudah ada di depan ini, di bagian sininya ya, 210 kali 297 mm. Nah di sini juga ada 215 ini ya, 215 kali 330 mm. Nah sekarang kita, atau kalau misalnya kertas kalian nanti custom, nanti bisa diukur dengan menggunakan penggaris ya. Oke, nah ini kita coba pakai penggaris ya. Ukurannya adalah, ini untuk A4 adalah 210 ya, 210 mm atau 21,1 cm. Nah kalau untuk panjangnya dia 297 mm, kita ukur ya, 29 dia 29,7 mm, 297 mm atau 29,7 cm. Nah kalau misalnya kalian membuat kertas custom, nanti bisa diukur saja menggunakan penggaris. Oke. Nah sekarang kita akan kembali ke bagaimana pengaturan kertas di Microsoft Office Word-nya. Oke, tadi adalah video tentang jenis kertas yang paling sering digunakan. Sekarang kita akan kembali ke tutorial bagaimana mengatur kertas dan menambahkan kertas HPS pada Word. Nah ya, biasanya di sistem di Microsoft Office Word ini belum ada yang namanya kertas F4 ya. Kertas F4 itu harus dibuat secara manual terlebih dahulu. Nah ini sudah saya buat ya. Jadi bagaimana cara membuatnya kertas HPS itu? Jadi kita akan membuatnya kita pergi dulu ke bagian file ya. Kita pergi ke bagian file, kemudian kita pilih ke print ya. Lah kok ke print? Ini cara mengatur dari
kertasnya ya. Jadi kertas itu mengikuti tipe printernya. Jadi kita harus mengatur di bagian print dulu ya. Ini kita pilih dulu ya printer apa yang ingin kita atur ya. Kemudian kita pilih printer properties. Nah di sini kita atur di bagian dokumen size ini kita pilih user define ya. Nah kemudian kita buat yang namanya HPS. HPS kita buat ya HPS atau miring aja ya F4 ya. Atau F4 sorry. Nah ini ya untuk kertasnya paper weight-nya kita isi 215, kemudian paper height-nya 330, kemudian kita pilih save ya, kemudian kita tekan OK. Oke, kemudian kita pilih OK saja ya di sini. Nah kita kembali lagi ke bagian depannya ya. Nah kalau sudah kita atur tadi kertasnya, kita akan menemukan di bagian kita pilih page layout ini, kemudian kita pilih page setup. Pada bagian paper ini kita akan menemukan kertas yang namanya kertas HPS ya. Jadi kalau belum diatur tadi kita tidak akan menemukan kertas HPS atau M4. Nah ini sudah kita temukan ya HPS atau M4. Maka kita tidak perlu lagi menyetingnya secara manual di sini. Atau seandainya kalian mau menyetingnya secara manual saja, langsung saja dipilih di bagian paper ini, pilih custom size, kemudian buat 21,5 cm, height-nya 33 cm. Ini adalah pengaturan dari kertas HPS. Oke. Nah sekarang bagaimana mengatur kertas A4? Nah jadi kan tadi kertas HPS, ini kertas A4. Jadi A4 sebenarnya sudah ada di sini. Jadi langsung saja kalau A4 kita pilih A4, kemudian kita OK. Itu A4 ya. Kalau HPS tadi kan yang kita buat tadi ya, kita pilih langsung saja HPS. Nah ya HPS, karena kita tadi sudah buat ya. Atau bisa dengan menggunakan custom size ya, kita buat 21,5 cm, height-nya 33 cm. Atau kalau milimeternya 210 mm atau 330 mm. Bagaimana cara mengubah milimeternya menjadi cm? Kita bisa ubah di bagian sini ya. Klik kanan, kemudian customize quick access toolbar ini kita klik saja. Kemudian di bagian advance ini kita pilih di bagian bawah ya, kita pilih. Nah ini ya di bagian ini kalian bisa menggunakan milimeter atau centimeter. Seandainya kalian masih milimeter, bisa diubah ke centimeter ya. Kemudian klik saja OK, maka dia akan berubah menjadi centimeter. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana mengatur margin kertas. Oke, apa sih itu margin ya? Margin itu adalah batas tepi dari sebuah kertas. Jadi kertas itu ada batas tepinya. Nah jadi seperti ini ya. Ini adalah batas, ini adalah kertas ya. Ini batas tepi kertas sebelah kiri, batas tepi kertas sebelah kanan, batas tepi kertas sebelah atas, ini batas tepi kertas sebelah bawah. Nah jadi apa sih fungsi batas tepi kertas ini? Ini adalah jadi ada jarak antara kiri kanan sebuah kertas itu, atau atas bawah dari sebuah kertas itu. Jadi fungsinya semisalnya untuk penjilitan. Jadi misalnya mau dijilid, maka biasanya sebelah kirinya harus lebih lebar daripada sebelah kanannya. Seandainya mau dijilid ya, jadi tulisannya tidak akan terpotong nanti oleh jilid tadi. Atau dokumen-dokumen tertentu biasanya dia sisi atasnya 4, bawahnya 4, kiri kanannya 3. Nah itu nanti bisa kita atur di bagian margin. Oke. Nah bagaimana cara mengatur margin itu sendiri? Kita pilih saja di bagian page layout ya, masih di page layout, kemudian kita pilih page setup ya. Nah pada bagian margin, nah di sini ada margin ya. Nah ini kita tinggal
isi saja berapa sentimeter yang kita inginkan. Nah, di sini bagian atas misalnya kita isi 4. Pokoknya ini terserah dari permintaan pelanggan ya. Misalnya atasnya 4, bawahnya 4. Kirinya, lap ini kiri ya. Kirinya misalnya 3. Kemudian kanannya 3. Kita okekan saja ya. Nah, maka dia akan terbuat 4 bagian atas, 4 bagian bawah, 3 kiri dan 3 kanan. Nah, bagaimana kalau yang sebelah kanannya ingin dijilid? Maka kita buat bagian sebelah kanannya 4 cm, yang bagian sebelah kirinya 4 cm, bagian sebelah kanannya 2 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau dijilid kan sebelah kiri biasanya, maka sebelah kiri dibuat jadi 4 cm, sebelah kanannya 2 cm. Nah, ini juga bisa diubah tergantung dari permintaan pelanggan ya. Jadi mau 2 cm, mau 1 cm itu bisa ya. Jadi nanti silahkan dibuat sesuai permintaan pelanggan. Atau bisa juga dengan menggunakan pilihan margin yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word ya. Ini bisa 4343. Nah, ini sudah ada. Kemudian 2,54. Ini bisa saja dipilih ya. Ini sudah ada disediakan, tapi kalau mau custom di tempat yang tadi. Sekarang kita akan menambah bagaimana mengatur posisi kertas ya. Mau landscape itu bentuknya melebar ya. Kalau portrait itu bentuknya tegak ya. Nah ya, ada posisi tegak, ada posisi lebar. Nah ya, landscape atau portrait. Oke. Jadi kita sudah membahas bagaimana mengatur kertas dan menambahkan kertas HPS pada Word. Kita juga sudah belajar bagaimana mengatur A4 ya. Mengatur A4, kita sudah juga belajar mengatur margin kertas. Sekarang kita akan belajar menyimpan dokumen. Seandainya kalian sudah melakukan pembuatan dokumen, ada baiknya dan diwajibkan mungkin ya untuk menyimpan dokumen tersebut. Kita bisa menggunakan bagian sini ya, file, kemudian di save ya. Save, kemudian kita pilih di bagian mana yang ingin kita simpan, di tempat mana yang ingin kita simpan. Usahakan menyimpannya di D ya, di D usahakan menyimpan tempatnya, menyimpan dokumennya ya. Kemudian kalian tulis saja namanya, nama dokumen kalian. Misalnya saya buat ini belajar mengatur kertas ya, misal seperti itu. Terus kemudian saya simpan. Itu bagaimana seandainya kita ingin menyimpan kembali dengan menggunakan nama yang berbeda, maka kita menggunakan save as, file save as ya. Nah, ini kita ingin menyimpan lagi dengan dokumen dengan nama yang berbeda ya. Nah, ini kita pilih saya save as, kemudian kita browse, kemudian misalnya belajar mengatur kertas 1. Jadi kita simpan. Nah, sekarang kita akan menutup dokumen ini ya. Kita tutup dokumennya dengan menggunakan silang di bagian atas ini. Kita akan cari dokumennya ya, di bagian di D tadi kita simpan. Kemudian, nah ini ya yang kita buat tadi, belajar mengatur kertas dan belajar mengatur kertas 1. Kita buka ya. Nah, ini yang kita simpan tadi. Oke, habis tutorial untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.